Kalian pernah dekat sama seseorang, terus tiba-tiba orang itu kalian ngelihat ada sifat sikap yang gue pernah nih ngadepin orang yang sifatnya seperti ini, kayaknya gue mundur, seperti itu kan? Nah itu secara tidak langsung ketika kalian sudah berdamai dengan diri sendiri, kalian akan melakukan itu secara natural. Berarti si kami belum berdamai, Pak. Iya jelas. Itu kan berat. Tapi kalau aku sendiri, kalau misalkan dapat orang yang kayak gitu, If I saw another day, all we do is scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. Oke, ketemu lagi sama Mamski. Masih ditemani sama Fitra dan Unai alias Runai ya. Kita mau bahas lagi tentang inner child. Ini part 2 dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita udah lumayan panjang ya ngebahas tentang apa itu inner child. Jadi sekarang mau lanjutin pertanyaan dari Fitra. Gimana kiat-kiat untuk menghindari apa yang sudah terjadi di inner child kita kan? ya. Ya. Misalnya ketika kita pernah punya inner child atau trauma tentang digebugin misalnya sama orang tua atau sama pacar. Ya. Gimana caranya pikiran kita untuk ngebentengin supaya itu tidak terjadi, betul? Mencegah Atau sama pikiran keduanya bagaimana kalau misalkan itu terjadi. itu terjadi lagi, Gimana cara Gimana kita gitu, bersikap Kak? gitu kan? Oke, dua pertanyaan ini yang dalam banget. bersikap atau menyikapi gitu. Ya sama aja, intinya bersikap. Seperti biasa, seperti di video sebelumnya mereka berdua pasti berantem. Kalau nggak berantem, Sama, ya ada sama. rasa sayangnya. Jadi gini, gimana caranya kita menyikapi ketika kita berada di titik trauma itu? Kita mengulang lagi titik traumanya, titik inner child yang terlukanya itu, misalnya kayak digebugin. Gimana cara kita menyikapinya? Satu, ketika kita udah berdamai dengan diri kita sendiri, kita lebih legowo untuk bilang stop. Untuk bilang stop. Stop, saya ada di tempat ini, stop. Oh berarti udahlah tinggalin. Iya, dia akan lebih punya power untuk melakukan itu. Yang sebelumnya dia mungkin ngerasa kayak oke, nggak apa-apa deh, mungkin dia akan berubah. Ya. Oke, nggak apa-apa deh, mungkin nanti besok-besok dia jauh lebih sayang sama aku dan dia akan berubah. Karena Mam pernah ada di posisi itu sebelumnya. Dan Mam berharap orang itu akan berubah. Ternyata itu semua salah. Kita tidak bisa berharap kita tidak bisa berharap kebahagiaan kita pada satu orang. Kita tidak bisa mengharapkan kebahagiaan itu sama pasangan kita. Karena kebahagiaan itu akan kita capai karena kita tahu, kita sendiri yang tahu titik kebahagiaan paling tinggi kita tuh di mana. Kita yang paling tahu itu. Una pernah ini mempunyai ngedengar beberapa kalimat dari teman-teman. Una lupa, nggak tahu dari teman-teman, nggak tahu dari orang-orang terdekat. Apanya orang terdekat? Kayak berharaplah pada Diri subjek, enggak pada subjek. Karena ketika kamu berharap pada subjek, kembali. Janganlah berharap pada objek, karena ketika kamu berharap pada objek dan kamu tidak mendapatkannya, kamu akan kecewa dan sakit sesakit-sakitnya. Tapi ketika kamu berharap sama subjek, kamu bisa menemukan subjek itu di objek-objek yang lain. Nah, itu Subjek itu siapa? Kamu. Objek dong kalau gitu. enggak. Enggak, subjek itu kita. Subjek itu kita. Objek itu adalah orang lain yang mau kita kejar. Oh, berarti Una salah nangkep. Una yang salah nangkep berarti. Karena gini, berharaplah jangan pada objek, tapi pada subjek. Ketika Iya. kamu berharap pada subjek, semua objek yang mau kamu kejar, kamu bisa dapetin. Iya kan? Berarti subjeknya adalah diri kita. Berharaplah pada diri kita, tentukan ekspektasi pada diri kita. Karena gini, titik tertinggi ekspektasi yang bisa kita capai itu ada di dalam diri kita, kita yang tahu. Titik tertinggi kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, dan kita yang tahu. Kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. Sekalipun sudah menikah, yang tahu titik kebahagiaan kita itu adalah diri kita sendiri. Misalnya, Mam udah menikah, ya, karena kan kita beda 2 dekade ya. 2 umur dekade. kita beda 2. Jadi guys, mereka ini masih bocil dan kita beda hampir 20 tahun umurnya. Tahun ini ya, hampir 20 tahun ya. Jadi gini, ketika Mam menikah, Mam tidak bisa menggantungkan kebahagiaan Mam sama Papski. Tapi
Mam melibatkan Papski untuk ada di dalam kebahagiaan. Oh iya. Papski objek, subjeknya tetap Mam. Mam punya rasa kebahagiaannya misalnya kayak apa? Mam bahagia ketika Mam bisa makan bakso misalnya. Tapi Mam ajak Papski makan bakso. Bakso yung bakso. Iya Pak, Bakso, kalau perempuan bakso. itu bakso biasanya itu nomor 1 Pak. Kade baso. Jangan bawa barang orang. Hai. Kecuali kalau di endorse. Nah, itu Asik. dia kan kali Oh, gitu. ini anak-anak endorsean nih. Wah. Nah, sekarang yang kedua nih, pertanyaan dari Fitra. Tadi kan gimana cara menyikapinya ketika ada di dalam situasi itu lagi? Itu tadi udah terjawab ya. Sama gimana caranya kita menghindari, Ya. ya kan? Untuk tidak berada di situasi itu lagi. Ketika kita udah berdamai sama diri kita lebih tahu diri kita sendiri seperti apa. Kita tahu batasannya untuk tidak masuk lagi ke dalam hubungan yang mempunyai trauma seperti itu. Kita tahu, begitu kita lihat gelagat orang ini bahwa orang ini begini, Pasti bakal kita akan terjadi. mundur dengan sendirinya. Kalian pernah dong dideketin sama satu orang, Nggak pernah. ternyata ya mendekatkan diri pada satu orang lebih tepatnya ya kalau laki-laki. Kalian pernah dekat sama seseorang, terus tiba-tiba orang itu kalian ngelihat ada sifat sikap yang Jadi- gue pernah nih ngadepin orang yang sifatnya gini. seperti ini. Ah. Kayaknya gue mundur. Seperti itu kan? Nah itu secara tidak langsung ketika kalian sudah berdamai dengan diri sendiri, kalian akan melakukan itu secara natural. Wajah si kami belum berdamai, Pak. Itu kan berat. Tapi kalau aku sendiri kalau misalkan dapat orang yang kayak gitu, jadi mikirnya jadi dua, antara dihindari atau ya Gabres udah, aja. gabres gitu maksudnya. Jangan sampai dia tuh kayak gitu lagi sama. Oke, berarti kamu main gabres aja, Gabres. berharap dia bisa berubah. bukan berubah, Merubah tapi kayak, dia. Cuman ya kalau tetap gak bisa, ya udah, Oke. ya udah. Karena gini, biarin. berubah sikap. Kita Ah. bahas itu ya, berubah sikap, merubah sikap seseorang. Kita tuh tidak akan pernah bisa 100% bisa Iya. merubah sikap seseorang. Gini, ketika ada orang yang sayang sama kita, dia mau berubah. Pastiin dulu, make sure dulu bahwa dia berubah untuk dirinya dia sendiri, tapi ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Atau dia berubah karena kita, yang someday kita udah nggak sama-sama lagi, dia akan berbalik lagi ke sifat sebelumnya. Itu yang lebih bahaya. Jadi jangan pernah mengharapkan orang akan berubah karena kita yang ubah. Tapi berharaplah dia berubah karena kemauannya dia, karena dari dalam dirinya dia yang mau berubah. Supaya apa? Supaya itu nempel terus ke dalam dirinya dia, dan kalian tidak bersama, mereka akan tetap dengan sifat-sifat yang sudah ya. dia berubah itu gitu loh. Berarti sikap yang elegan gitu. Iya, slay Slay. oleh, asik, udah brand Itu lagi. slay oleh. Jadi mikirin wah. Nah ini kalau udah physical attack ini itu tanda Physical sayang attack. gitu. Itu love language-nya mereka tuh physical attack guys. Gitu. Ada lagi nggak yang mau sharing nih? Ya itu tadi, Mam. Ya sikap yang elegan kalau kan susah ya buat bukan bikin ya. Nggak berpikir gue pengen ngerubah dia atau segala macam kan susah juga tuh. Sikapnya biar Bisa. gimana? Gimana aja? Belajar bodo amatan. Udah amat. Karena gini, Fitra. Bodo amatnya gimana? belajar bodo amatan ketika orang ini tidak melibatkan kamu, Udah, ya we, nggak usah biarin. dipikirin. Ah. Kan anak zaman sekarang itu kenapa mereka lebih sering overthinking dan kenapa mereka lebih sering insecure? Karena apa? Ketika temennya putus cinta curhat, yang sedih siapa? Yang dicurhatin. Benar pisan. Sementara yang curhatin udah happy. Iya kan? Sama seperti kalian berdua ya, kalau curhat-curhatan, satu sedih, yang satunya udah happy, yang dicurhatinnya Ya kan nggak bisa. siklusnya gitu. Ya nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Kalian nih anak muda nih ya, kenapa Mam bilang Mam Umurnya tegasin? berapa? Kalian mau disebutin, kalau disebutin ketahuan dong nanti umur Mam berapa ya. Udah capek-capek nih kelihatan muda selalu gitu ya kan. Mam always 25 kan, Siap. padahal tambah 20 lagi lah ya. Tambah 15 lah ya. Jadi gini, kenapa belajar bodo amatan? Itu penting banget supaya mental kita tetap stabil. Ya. Gini ya, ketika orang curhat, oke, dengerin. Jangan terbawa hanya Aduh. sama masalah itu, karena kamu bukan dia dan kamu tidak berjalan di atas sepatunya dia. Tapi rame sih, Mam.
Kalau dengerin curhat memang Kok rame Iya, ngebacotinnya? Enggak, bukan ngebacotin, lu kayak udah memposisikan ada di orang itu tuh kayak seneng, rame aja, asik gitu. terus abis kamu memposisikan ada di orang itu, kamu seru, kamu rame, kamu habis, tapi kamu galau sendiri. Iya, jadi trauma. Kok pengalamannya jadi gue yang ngerasain. Dan itu akan kamu validasi dalam bawah sadar kamu. Alah sih ya boy. Ketika itu divalidasi, kamu secara tidak langsung, kamu secara tidak sadar, kamu akan lakukan apa yang dia lakukan. Alah, Nong. Ini cerita yang kagak-kagak, Nong. Enggak lah. ini. Trak. Makanya Mam selalu bilang kan, tiap kali kalian datang mau curhat atau mau hanya sekedar ngobrol-ngobrol, late night talk kita seperti biasa, Mam selalu bilang sebentar, Mam habis konsultasi, Mam grounding dulu, Mam keluarin dulu semua masalah yang Mam dapat dari orang-orang. Karena kan sebagai seorang reader, sebagai seorang konsulen, energi mereka Mam serap. Ya, Supaya ya. Mam tahu apa yang terjadi dalam diri mereka gitu kan. Itu. Jadi guys, Mamski Reader itu gak mistis sebetulnya. Hanya tampilannya aja yang mistis. Totally semua konsultasi itu Mam berdasarkan psikologi gitu. Memang ada gift yang Mam pakai juga itu dari baca garis wajah untuk melihat apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi ke depannya. Supaya Mam juga kasih jawaban bukan hanya sebatas jawaban-jawaban curhat. Banyak banget nih pertanyaan di Instagram kayak, Mam konsultasi kan cuma balasin curhat, harusnya santai banget dong. Oh enggak, Mam kalau konsultasi itu bukan hanya balasin curhat, tapi Mam melihat sisi kehidupannya dia. Dan itu membutuhkan energi yang cukup banyak terkuras gitu. Ada lagi nggak yang mau di-sharing nih? Dia balik lagi ke inner child. Asik. Inner Ini anak kayaknya mau bentar lagi mau ambil S2 psikologi nih kayaknya. Iya, Dia itu. udah baca Sigmund Freud soalnya. Tes. Mantap. Tenang aja, S2 psikologi itu tesisnya tentang abandoned house, abandoned graveyard, karena Mam pernah ada di situ soalnya. Harus mempelajari itu. Kamu harus berkomunikasi dengan para nisan-nisan yang tidak ada mulutnya untuk berkata-kata gitu kan. Kamu harus mempelajari energinya gitu. Menarik. Nanti mungkin di video-video yang akan datang Mam akan jelasin tentang energi, apa itu cakra, tapi nggak sekarang. Sekarang kita lebih ke psikologi anak muda aja kali ya. Iya, Karena anak muda. anak muda zaman sekarang kan katanya mental health-nya banyak terganggu ya. Apa yang itu bahasanya? Mental health, Apa sih? mental health, Anxiety. Gue suka nih cara dia ngomong anxiety-nya nih. Gue suka nih. Ada penekanan teh anjing. Si paling insecure. si paling anxiety. Overthinking. Si paling OPT. Asik. Aku depresi. OPT mah bukan ini. OPT. Yang di motor. Si Titi. Kirain OPT itu yang pernah ada acara di Ome TV itu mah. OVJ. Guys, gini kalau udah beda generasi, beda dekade, begini obrolannya. Kagak nyampe. Dekade. Alah. Ada yang mau di-sharing lagi nggak? Ya itu tadi balik ke si inner child ini. Berarti si inner child itu emang bener-bener pengaruhnya teh besar pisan dalam kehidupan kita ke depannya berarti ya. Jelas. Karena kayak ngelihat tadi cerita kayak pasti melibatkan inner child. Iya. Apapun Karena itu. gini, mau itu yang sehat, mau itu yang sakit inner childnya, yang terluka inner childnya, Tetap aja. itu tetap akan terbawa ke masa depan kita. Misalnya love language seseorang itu sangat berkaitan dengan inner child. Misalnya nih ya, contoh anggaplah Mam selalu dibilang, oh kamu pinter, kamu hebat, kamu keren, kamu kuat. Misalnya waktu kecil Mam dibilang gitu. Sampai besar dia akan mencari validasi itu. Mana nih? Ini yang pintar gitu. Iya, yang bikin dia terus kerja untuk mendapatkan validasi dari orang-orang bahwa kerjaan kamu hebat. Itu yang bikin Mam jadi workaholic sebelumnya. Anjay, si workaholic. Dulu Mam asli workaholic banget sampai akhirnya bahkan ya setelah Si menikah time is pun, money. bukan time is gold, Oh, iya. money gold tuh, apalagi diamond gitu, diamond gue masih bubuknya gitu ya. Nah, Top up dong. bisa. Jadi waktu dulu tuh kenapa Mam selalu kerja karena Mam butuh Tipes. pengakuan. Iya akhirnya betul guys habis kerja gitu ujung-ujungnya tipes, duit banyak, rumah sakit gitu.
Jadi waktu dulu kenapa Mam selalu jadi titik orang yang workaholic? Mungkin sampai sekarang pun Mam masih workaholic ya. Untuk bikin YouTube ini pun kalian tahu ya konsepnya harus mateng dulu gitu ya. Nah, kenapa Mam butuh kerja? Karena Mam selalu mendapatkan, oke, kamu hebat, kamu kuat, kamu ini. Dan itu jadi kayak kita butuh Iya. affirmation ya. Sehari nggak ada gitu teh kayak anjing, kurang kayak hidup gue nggak anjing ada apa nih? Iya, apa yang salah hidup gue? Bener. Itu misalnya lagi nih inner child yang sehat, ketika orang tuanya kasih apresiasi apa yang dilakukan anaknya dengan pelukan. Ya. Ketika besar kamu ketemu dengan siapapun yang menurut kamu itu adalah teman baik kamu akan selalu peluk dia. Itu love language. Love language itu tidak selalu dengan pasangan cowok, cewek, suami, istri, enggak. Love language itu bisa untuk semuanya. Binatang Misalkan, bisa. ya kalau kamu mau peluk kambing silahkan. Seborma. Iya baru. Anjing. Bukan yang satu lagi yang di warung kamu. Habib. Tweet. Nanti kita sensorin bagian situ ya. Itu jadi inner child itu sangat berpengaruh buat kehidupan kita. Gimana cara kita memandang suatu masalah di kerjaan misalnya, atau misalnya di kampus, itu sangat berpengaruh dari apa yang kita lakukan, apa yang kita alami di masa lalu kita. Misalnya ketika kamu dulu sekolah, kamu selalu ya udah sini mama yang kerjain, ya udah sini papa yang kerjain, misalnya kayak gitu. Ketika kamu masuk ke skripsi di mana kamu harus benar-benar sendiri, Harus dikerjain sama orang. Joki. nah itu banyak terjadi di kalangan sekarang ya. Oh, Saya apa tahu. atau dikerjain sama bapaknya juga sih? Bisa jadi. Atau jangan-jangan bapaknya dosen. Udah masa skripsi. Udah langsung A, udah harus kumlot gitu kan. Iya. Itu semua berkaitan gitu loh. Tanpa kita sadari. Makanya ketika kalian mau menikah, kalian cari pasangan hidup yang punya visi dan misi yang sama. Karena cinta itu bukan jadi poin utama di dalam pernikahan, tapi visi misinya. Kenapa? Karena ketika udah tua, anak-anak udah dengan pasangannya masing-masing gitu kan. Sisa kalian berdua. Kamu sama pasangan kamu. Apa nih? Iya. Apa nih yang mau dilakuin berdua? Kalau visi misinya jelas, untuk apa ke depannya? Itu nggak akan kosong. Ya. Gitu. Itu nggak akan kosong. Sekalipun nggak ada anak. Makanya kalau Mam, anak-anak lagi liburan, Mam santai. Iya. Karena apa? Oh, kita punya visi misi nih. Ketika anak-anak nggak ada, kita harus ngapain? Ada yang harus kita kerjain. Dan itu nggak akan kosong. Kenapa banyak yang ketika anak-anaknya udah mulai beranjak dewasa malah pada cerai? Visi misinya nggak sama, nggak kuat. Satu pikiran ke sini, satu pikiran ke sini, nggak nyambung. Tapi banyak yang tetap ngeliat anaknya juga menurutnya. Iya, gini loh, Mam tuh selalu nggak setuju. Mam selalu bilangnya sama beberapa yang konsul sama Mam, ketika kamu mau bercerai, jangan jadikan anak kamu sebagai alasan. Saya bertahan dari ketoksikan hubungan rumah tangga saya ini karena anak. Anak tuh nggak tahu apa-apa loh. Iya. Jadi korban. Apalagi masih kecil. Kalau mau cerai, cerai aja. Dengan batin kamu yang sehat, pikiran kamu yang sehat, anak tumbuhnya lebih sehat juga. Batinnya, pikirannya, kita lebih ke situ ya, bukan ke fisik ya. Gitu. Banyak kan sekarang artis-artis yang sudah bercerai tapi mereka tetap jalan-jalan untuk urusin anaknya, sekedar main sama anaknya gitu kan. Masih banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak masih membutuhkan itu supaya inner child-nya nggak terluka. Tapi tanpa mereka sadari, itu juga sudah melukai inner child si anak loh. Kayak mempertanyakan, kok bisa orang tua saya tidak satu rumah, tidak dengan orang tua teman-teman saya gitu. Pasti ada seperti itu. Iya. Jadi kalau ngelihat kelakuan kayak teman, misalkan mana ngeliat teman-teman mana ngeliat inner child itu bakalan ketebak gak sih, Mam? Enggak dong, susah untuk ketebak. Karena kan kita tidak hidup dari zaman dia lagi. Kita tidak berteman dari zaman dia. Tapi bisa aja sih. Kalau orangnya mau cerita. Kalau itu cerita, kan aku mah ngelihat Fitra. Iya juga sih. ini mereka berantemnya Dari kelakuan aja kelihatan kok. Nah, misal kelakuannya dia, misalkan dia jadi seorang introvert, dia pendiam. Kan banyak yang bilang kalau pendiam itu adalah introvert. Padahal kan belum tentu ya. Ada yang introvert, Mam introvert, Mam bawel tapi Mam introvert loh asli. Nah, kenapa dia bisa introvert? Lihat lagi, banyak hal yang terjadi di inner child-nya dia atau di masa lalunya dia. Misalnya
ketika dia curhat sama temennya, dia banyak digosipin, akhirnya Iya. dari curhatannya dia itu Iya. itu yang bikin dia lebih ngekip, Oh iya. ya kan, lebih ngekip. Jadi belum tentu apa yang terjadi sekarang dari sifat dan sikapnya dia itu adalah bentuk dari inner child-nya dia, belum tentu. Misalnya kalau dalam kenyataan kehidupan di dunia psikologi nih ya, dalam kenyataan kehidupan nih, ada orang yang diam terus, itu bukan berarti hidupnya dia sedih, tapi dia nggak mau over happy. Kenapa? Karena ketika dia over happy, dia pasti akan mikir, abis ini gue mau susah apa nih, pasti gue mau sedih apa nih. Tuh, Iya lagi. ya kan? Ada juga tipikal orang yang happy kemana-mana, jadi badutnya orang-orang, ketawa kesana kesini gitu kan. Bisa jadi dia lagi nutupin kesedihannya dia nggak kebaca ngomong, iya kan? Padahal ketika dia pulang ke rumah, dia nangis. Anjing bener sih, Bang. Sering udah itu ngalamin kayak udah lagi sendiri bukan berarti udah pengen udah Bukan lagi berarti galau. lagi sedih. Kayak udah yang main misalkan Karena ke memang coffee shop, lagi butuh untuk sendirian. ke coffee shop tiba-tiba si yang karyawannya kan lagi galau Asik. Kok tahu? Asik. Kalau tahu sih kan gue mengkapi pacar. Gak dari mana? galauin apa ya, bingung juga kita. Gitu. Jadi belum tentu apa yang terjadi sekarang itu berkaitan dengan inner child-nya dia. Bisa jadi karena dia menutupi sesuatu yang sedang terjadi saat itu. Iya. Gitu. Dalam dunia psikologi tuh, di kenyataan itu banyak kan seperti itu. Ada yang dia selalu jadi tempat curhat nih, dengerin karena dia sendiri susah untuk curhat. Iya kan? Iya banget lagi. Ya, kamu selalu jadi tempat curhat, kamunya sendiri susah untuk ngeluarin curhat. Pengen curhat tapi Tapi gue nggak tahu gimana bukan- kata pertamanya bukan- gitu kan. Bukan nggak bisa curhat, Cuma- tapi kayak lihat-lihat orang dulu gitu. Iya, maksudnya kan ada orang yang datang baru kenal, misalnya tiba-tiba, tiba-tiba gue mau curhat dong, gue begini. Ya. Kan nggak semua seperti itu. Cuak gitu. Iya, cuak banget lah ya. Iya kalau kata bocil ya. Bocah klik. Iya, Bocah pring. Gitu kan. Nah itu, jadi nggak semua hal itu berkaitan dengan inner child. Ada yang inner child bondingnya bagus nih, fondasinya bagus nih, inner childnya sehat nih. Tapi ketika dia besar, dia ketemu dengan lingkungan yang tidak baik. Itu yang membuat dia jadi menutup diri. Iya. Bisa jadi seperti itu. Bukan kaget, tapi lebih kayak yang, wah ini negatif nih. Tapi gue nggak bisa nih langsung keluar gitu aja dari lingkungan negatif. Gue harus step by step. Akhirnya dia memilih untuk diem, perlahan mundurnya. Gitu. Berarti kayak si pondasi inner child yang baik itu bisa bakalan terkikis atau enggak sih? Tergantung lingkungan, tergantung circle-nya, dan tergantung Oh. apa yang kita mau pilih. Iya. Karena semua balik lagi pada subjek, Iya ya kan? Iya sih. Berarti kayak ada step kayak awan banyak yang bilang bukan kayak peribahasa kayak sekolah pertama itu keluarga. Iya. Berarti biar dari keluarga teh SD ibaratkan gitu ya. TK. Ibaratkan TK PAUD. PAUD, ya, PAUD. Gede dikit. Nah kita nggak tahu nih SMP SMA kita seperti apa. Bahkan bisa aja yang tadinya kita semasa maksudnya di keluarga baik-baik aja, tapi begitu keluar malah jadi Brutal. Nah ketika di rumah baik-baik aja jadi anak yang alim, terus tiba-tiba di luar dia jadi brutal, bukan berarti karena pondasinya dia lemah. Bisa aja dikekang itu sama orang tua. Bisa jadi itu cara dia ngeluarin apa yang ada di dalam diri dia selama ini yang mungkin dia tahan di dalam rumahnya. Misalnya Misalkan dia potensi dia misalkan di musik nih, tapi di rumah Gak boleh nggak main boleh musik. musik ini begini gitu. Nyampe di luar rumah dia brutal. Iya. Musik tapi musik yang nggak jelas gitu kan. Itu cara dia ekspresiin. Berarti dia di kandang tuh gak bisa ngapa-ngapain, pas keluar kandang apa yang gue mau gaskeun. Iya, itu karena dia nggak bisa untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya dia. Gitu. Gaskeun. Jadi punya pacar gaskeun? gaskan lah. 2023 punya pacar lah. Harus. Iya, siap. Resolusi Duluan aja. 2023 kita dapat ini ya, pajak jalan ya. Iya. Ya beginilah guys, kalau ngobrol sama mereka ini, karena gini, kebetulan ini anak-anak mam juga gitu ya, anak-anak mam juga, anak ketemu gede, yang mam tuh sebenarnya Gede nggak ketemu bisa. anak. Iya.
Jangan dong. Karena gini, sebetulnya emang tuh nggak bisa punya anak laki-laki, tapi Allah baik banget dengan ngasih banyak anak laki-laki udah besar, udah dewasa. Itu yang bikin kadang Mam happy ketika mereka galau. Oh jadi begini ya kalau anak laki-laki galau gitu loh. Ketika mereka jatuh cinta, Mam juga happy. Oh begini ternyata anak laki-laki jatuh cinta, karena Mam nggak bisa punya anak laki-laki. Dan bersyukur banget bisa ketemu sama mereka-mereka. Banyak banget pelajaran dari mereka-mereka, gimana cara laki-laki berpikir, gimana cara anak muda, remaja, laki-laki itu berpikir, bersikap, bertindak. Itu Mam jadi lebih banyak belajar dari mereka-mereka. Jadi thanks banget nih bisa ketemu sama mereka-mereka ini. Dan mereka seru banget, jadi kalau ketemu itu pasti kita ada late night talk-nya. Itulah kenapa kita late night talk, judul YouTube-nya. Karena pasti ngobrol dengan para mereka-mereka inilah. Ini di belakang kamera juga banyak ini guys. Nah, itu berarti malam-malam Banyak anak muda. Bisa. Muda. Tak dulu, banyak anak muda di belakang kamera, ada yang tersindir seperti Cuma si paling muda. si paling Si muda. paling muda. Asik banget. Ada lagi yang mau dibahas? tips and trick habis Tadi buat kan tips and trick untuk inner child. Tips and ada. trick biar punya inner child. Kok Kok punya inner punya child? anak child sih? Inner child Nggak jelas. banyak loh. Orang gantah. Danta ini ya. Orang hidup. Orang hidup. Kalian yang nonton ini orang Bekasi pasti tahu banget nih bahasa ini karena dia orang Bekasi guys. Orang hidup. Orang hidup. Ada lagi yang mau di-sharing? Paling ya tinggal menjalani aja. Ya. Tinggal menjalani belajar untuk berdamai sama diri Nah, sendiri. itu sih Itu PR poin banget. penting. Iya. Itu PR PR pertama kalian yang sudah mulai menganjak dewasa Nah. ya, belajar berdamai dengan diri sendiri. Dan satu lagi, belajar berkomunikasi dengan diri sendiri supaya kalian tahu langkah kalian mau kayak gimana ke depannya. Kalian tahu step by step apa yang harus kalian lalui gitu. Asli itu susah, Mam. Wih, susah banget kan? Parah. Semua butuh proses, tidak ada yang instan. Bahkan bikin mie instan pun ada proses. Ada prosesnya. Iya kan? Nah, itu. Oke guys, kayaknya cukup sekian nih bahasan kita tentang inner child. Nanti kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan lainnya yang jauh lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi. Entah sama siapa ditemeninnya, Mamski. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih ya yang sudah nonton bacaan-bacaan kita, banyalan-banyalan kita, dan rusuh-rusuhnya kita. Kasih masukan ya di kolom komentar apa yang pengen dibahas ke depannya. Nanti kita akan coba bahas. Terima kasih. Jangan lupa juga follow Instagram Mamski. Nanti kita tulis di description-nya. Selamat malam. Bye-bye. Bye bye.